Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahwa sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku akan mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, tekanan dari bacaan Injil ini adalah kuatkanlah hatimu, aku akan mengalahkan dunia. Maksudnya adalah kita tetap harus tegar kalau mengalami dan merasakan bahwa kita tidak dianggap atau disepelekan oleh dunia karena iman kita. Jadi di sana Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa dunia itu tidak menganggap para pengikut Tuhan, sehingga yang ada adalah dianiaya. Dan kita melihat kenyataan zaman sekarang, untuk berdoa saja seringkali itu dipersulit. Kita kalau merayakan hari raya kadangkala harus dengan izin juga. Izin, dan kita bisa melihat berdoa seolah-olah kalau itu tujuannya untuk menghadap Tuhan Yesus, kita harus mengalami tantangan tersendiri. Tapi Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan 2000 tahun yang lalu. Berarti yang mau diungkapkan oleh Tuhan adalah supaya orang itu kuat hati, tidak hanya melulu untuk para rasul, tetapi untuk semua pengikut Tuhan. Jadi tidak hanya melulu sabda ini untuk para rasul dan orang-orang yang ngintil di belakangnya, tetapi untuk orang kita zaman sekarang pula, untuk kita semua, sabda ini tetap relevan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu sekarang, kalau sabda ini sudah mengatakan seperti itu, untuk kita bagaimana? Ya untuk kita, supaya kita bisa melihat bahwa kita memang sudah sejak dini diperkuat oleh Tuhan supaya kita tetap tegar dalam memandang dan melihat situasi zaman ini. Maka kita tidak boleh khawatir. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus kreatif untuk juga mengungkapkan kesatuan kita sebagai pengikut Tuhan. Kenapa? Karena orang, kalau kita selalu berkumpul bersama, orang saling menguatkan satu sama lain. Dan kalau orang saling menguatkan satu sama lain dalam perjalanan di dunia ini, orang akan tegar dengan sendirinya. Karena dalam setiap kali kita berkumpul satu sama lain, Tuhan hadir di sana. Tuhan itu menyertai orang-orang yang beriman yang berkumpul satu sama lain dan membicarakan Dia. Dengan demikian, orang akan saling menguatkan satu sama lain. Selain itu, kalau orang terlena, orang akan mengingatkan satu sama lain. Tidak hanya sekedar menguatkan, tetapi juga mengingatkan satu sama lain. Lalu, hal yang berikutnya adalah kita bisa melihat kalau Tuhan ketemu dengan para muridnya, tidak lagi menggunakan kiasan, maksudnya adalah terus terang bloko opo anane itu. Apa yang ada dia kisahkan, dia ceritakan.
Bahkan Tuhan Yesus pun bersama dengan para murid, kalau dia mengalami kesedihan pun dia akan bercerita kepada para murid. Bahkan dia menghardik para murid dengan apa adanya, sehingga para murid pun seringkali juga merasa tidak enak untuk menghadapi Tuhan Yesus karena keterus-terangan Tuhan Yesus. Ibu, bapak, saudara, terkasih dalam Tuhan, maka kita pun juga hendaknya tetap harus tegar kalau Tuhan itu mengatakan sesuatu kepada kita melalui orang lain. Kita ketemu dengan orang yang seiman dengan kita, kadangkala bukan hanya kata-kata yang mendukung kita, menguatkan kita, tetapi kadangkala berupa kritikan pula. Dan itu adalah keterus-terangan juga yang dipakai oleh Tuhan supaya kita lebih baik dibanding dengan hari ini atau hari-hari kemarin. Supaya hari ini ada perubahan, supaya hari-hari ini lebih baik dibanding dengan hari kemarin, karena ada kritikan-kritikan untuk membangun kita. Dan kita harus melihat bahwa kritikan-kritikan itu adalah sesuatu yang baik untuk kehidupan kita, bukan untuk mematikan kita, tetapi supaya kehidupan kita berubah menjadi semakin lebih baik. Kalau orang mengkritik, pasti orang mengharapkan supaya kita baik. Kalau mengkritik isinya adalah justru mematikan, itu bukan kritikan, tetapi suatu cemoohan supaya kita tetap tegar. Nah, ibu, bapak, saudara, terkasih, maka Tuhan pun tetap hadir untuk menyapa kita, membangun diri kita melalui kehadiran sesama kita. Maka kita hendaknya tetap bangga, ternyata Tuhan tetap memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau supaya hidup kita ini semakin lama semakin baik. Sehingga Roh Kudus kita yakini dialah yang menuntun kita menuju ke tujuan yang sejati, yakni Tuhan sendiri. Maka marilah kita hening sejenak.